Hai, selamat datang di video kelima, video belum terakhir gitu ya. Ini akan membahas tentang optimasi dengan modified distribution atau nanti kita akan sebutnya dengan MODI. Nah, modified distribution atau MODI ini adalah metode dari suatu nilai UI ya. Jadi metode ini mencari nilai suatu UI dulu yang dirancang untuk setiap baris dan nilai VC-nya dirancang setiap kolom. Jadi nanti UI untuk nilai baris dan VC-nya nilai kolom, dan itu akan dicari lewat beberapa proses. Nah, untuk setiap basis atau yaitu kotak yang isi gitu ya, variabel basisnya XIJ ini mengikuti hubungan berikut. Jadi ada UI ditambah VC, ini akan jadi CIJ, di mana CIJ ini adalah biaya transport per unitnya. Nah, kemudian untuk langkah MODI sendiri, yang pertama tentukan nilai-nilai UI pada setiap baris dan VC pada setiap kolom dengan menggunakan hubungan CIJ, yaitu diperoleh dari UI ditambah VC untuk semua variabel basis, dan nanti kita akan menetapkan nilai 0 untuk U1. Nah, setelah mendapat itu semua nilai UI dan VC, maka kita akan menghitung perubahan biaya atau yang kita sebut sebagai CIJ untuk setiap variabel non basisnya dengan menggunakan rumus CIJ sama dengan CIJ kecil atau koefisien atau biaya transportnya dikurangi UI dikurangi VC. Nah, kemudian yang langkah berikutnya, langkah ketiga, jika terdapat CIJ negatif, berarti solusinya belum optimal. Berarti nanti kita akan memilih sel kosong dengan variabel atau nilai CIJ-nya negatif itu sebagai entering variabel. Nah, kemudian alokasikan barang ke entering variabel XIJ sesuai dengan proses stepping stone. Jadi nanti kita melalui tahap loopingnya juga. Nah, kemudian kembalikan ke langkah 1 sampai tidak ada nilai CIJ yang negatif. Nah, langsung saja di sini ada solusi awal dengan NWC gitu ya. Jadi nanti kita tentukan langkah yang pertama adalah menentukan tadi. Nah, berarti langkah pertama sebelum kita mencari CIJ-nya tadi, maka kita akan tentukan dulu variabel basisnya itu yang mana. Nah, variabel basis itu adalah variabel yang isi gitu ya, variabel isi. Jadi ada di sini X11, X21 dan seterusnya yang ada isinya ini. Nah, kemudian dari situ kita punya hubungan yang di sini. CIJ itu UI ditambah VC. C-nya kecil gitu ya. C kecil itu berarti nanti nilai cost-nya yang ada di bagian masing-masing di sini. Nah, berarti kita punya C11 itu sama dengan U1 ditambah V1 dan seterusnya sampai ke C33 itu ditambah dari U3 ditambah V3. Nah, kemudian kita berlaku nilai U1-nya adalah sama dengan 0. Berarti U1 sama dengan 0. Kemudian dari C11 gitu ya. C11 kan 8 ditambah U1-nya 0 ditambah V1, maka kita peroleh nilai V1-nya sama dengan 8. Nah, kemudian dari yang ini, yang kedua C21 15 gitu ya. Ditambah U2-nya belum tahu, V1-nya diperoleh dari langkah pertama 8. Berarti kita peroleh U2-nya 7. Ini juga sama, C22 itu U2 tambah V2, berarti C22-nya 10 gitu ya. Ditambah U2-nya kita peroleh 7, V2-nya sama dengan 3. Nanti juga sama, terakhir sampai ke C33, nanti kita peroleh nilai V3-nya 4. Nah, kemudian setelah dapat nilai VI dan UI dan VC, berarti langkah kedua, perhitungan biaya CIJ untuk setiap variabel non-basis. Jadi setiap variabel non-basis, kalau langkah pertama kita bekerja pada variabel basis atau variabel yang isi, langkah kedua kita bekerja pada variabel non-basis yang kosong-kosong gitu ya. Nah, perhatikan di sini ada C besar dan C kecil. Kalau C kecil itu adalah nilai cost-nya yang setiap kotak-kotak ini pengirimannya. Tapi kalau C besar ini nanti yang akan kita cari di modified atau modinya. Nah, UI dan VC yang kita peroleh itu dituliskan di bagian sampingnya sini. Kalau UI ini kan nilai untuk sebuah baris gitu ya. Jadi U1 0, U2 dan seterusnya. VC ini adalah nilai yang pada kolomnya. Nah, setelah itu kita akan mencari kehubungannya dengan ini. CI besar, C besar IJ itu sama dengan C kecil IJ dikurangi UI dikurangi VC. Nah, C-nya ini tadi diperoleh dari ini. Kita menentukan dari variabel non basis. Jadi di sini C12, C13, C23 dan C31. Nah, kemudian diperoleh CIJ berarti C12 dikurangi U1 kurangi V2 gitu ya. Berarti nanti nilainya di sini 5
dikurangi 0 dikurangi lagi 3. Jadi tinggal lihat baris sama kolomnya di sini. Dapat 2. Sampai nanti di bagian yang C31. C31 berarti nanti 3 dikurangi 6 dikurangi 8, atau notasinya C31 kurangi U3 dikurangi V1, diperoleh nilainya negatif 11. Nah, nilai-nilai ini nanti menghasilkan atau yang dihasilkan dari modi ini identik dengan stepping stone gitu ya, nilai di stepping stone. Nah, kemudian langkah ketiga, jika terdapat CIJ negatif, solusi belum optimal, pilih variabel dengan CIJ negatif terbesar sebagai entering variabel. Maksudnya negatif terbesar itu negatif yang paling negatif gitu ya. Berarti nanti kalau ada negatif 11 dengan negatif 1 ya berarti kita pilihnya yang negatif 11. Nah, berarti dari sini kita akan pilih entering variabelnya adalah C31. Nah, langkah keempat, alokasikan barang ke entering variabel ke X31 tadi sesuai dengan proses stepping stone. Jadi kalau proses stepping stone berarti kita punya yang namanya loop gitu ya. Nah, loopnya ini nanti dari Semarang Surabaya atau 31 ini berarti di sini loopnya, dan ada tanda positif, negatif gitu ya. Dan kemudian kita akan alokasikan sebanyak berapa? Minimal dari 30 dan 20 adalah 20. Jadi nanti kita akan oper sebanyak 20 barang. Jadi nanti di sini ditambah 20 barangnya, di sini dikurangi 20, ini ditambah 20, ini dikurangi 20 gitu. Nah, jadilah di tabel iterasi yang pertama. Jadi kita bikin tabel baru dengan judulnya tabel iterasi pertama. Nah, setelah tabel iterasi pertama, berarti langkah berikutnya selidiki lagi nilai C besar IJ. Jika masih ada yang negatif, lakukan iterasi berikutnya sampai nilai CIJ-nya tidak ada yang negatif gitu ya. Nah, tentukan lagi basis variabelnya apa aja. Ini X11, X21, 22, 31 dan 33. Kemudian diperoleh nilainya CIJ sama dengan UI ditambah VJ. Nah, dari sini nanti kita berlakukan U1 sama dengan 0. Terus dicari nilainya dapat V1, U2, V2, U3 dan V3. Nah, nilai-nilai di sini nanti akan kita letakkan di bagian samping. Gitu ya. Di bagian samping-samping sini. Nah, setelah itu kita mencari nilai C besar IJ gitu ya dari variabel non basis, variabel yang kosong. Di sini ada 1, 2 dan seterusnya. Nah, ini sudah saya sajikan tabelnya di sini. Kemudian pilih yang paling negatif. Paling negatif adalah negatif 10. Berarti nanti kita akan variabel enteringnya ada di X23. Oke. Nah, variabel entering masuknya, variabel masuknya di 23 di bagian sini gitu ya. Berarti nanti di sini ada loopnya ke bawah, ke kiri, ke atas dan ke kanan gitu ya. Nah, ini masih positif, negatif, ini positif, ini negatif. Nah, kemudian yang paling kecil dari 60 dan 10 adalah 10. Berarti nanti di sini barangnya pindah 10, ini akan berkurang 10 jadi 50, bertambah 10 jadi 30, berkurang 10 ini jadi 0. Nah, kemudian kita sajikan di bagian sini gitu ya. Ini sudah tabel iterasi yang kedua, dibuat baru lagi. Kemudian sama kayak tadi, tentukan variabel basisnya. Kemudian dari variabel basis cari nilai U1, UI dan VJ-nya masing-masing. Nah, nanti kalau sudah dapat di sini, maka kemudian dicari nilai C besar IJ-nya. Oh, C besar IJ-nya ternyata masih ada yang negatif dari C13. Berarti nanti dari C13 ini kita tentukan loopingnya. Loopingnya berarti nggak mungkin ke sini, kan nggak bisa gitu ya. Nah, berarti loopingnya ke bawah, ke kiri, ke atas, ke kanan. Nah, berarti nanti di sini yang bisa saya pindahkan berapa? 50 atau 120? 50. Berarti di sini 50. Kemudian ini berkurang gitu ya. Tandanya kan ini plus gitu ya. Ini min berarti berkurang 50 jadi 0. Ini tandanya plus. Tambah 50 jadi 80. Ini nanti berkurang 50 jadi 70. Nah, ini disajikan pada tabel baru gitu ya. Kemudian sama lagi dicari BV-nya, basis variabelnya, cari UI-nya, cari VJ-nya. Nah, kemudian cari C besar IJ-nya, dan ternyata setelah iterasi ketiga, ini tabelnya CIJ-nya tidak ada yang negatif. Berarti di sini sudah jadi penyelesaian yang optimum. Nah, jangan lupa teman-teman nanti silahkan cari untuk total cost-nya, TC-nya, dengan cara mengalihkan dan menjumlahkan gitu ya.
Mengalikan 70 kali 8 ditambah 50 kali 6 ditambah 70 kali 10 ditambah 10 kali 12 ditambah 80 kali 3. Itulah sebagai total cost-nya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana jika persediaan dan permintaannya tidak seimbang? Nah, gimana ya caranya? Nah, saksikan video tambahan berikutnya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.